Inspektur tambang. 1. Seorang inspektur tambang melakukan pemeriksaan di lokasi penambangan batu bara. Ia menemukan bahwa kadar debu di area tersebut melebihi batas yang diizinkan. Tindakan apa yang paling tepat dilakukan oleh inspektur tambang tersebut? A. Memberikan peringatan lisan kepada pengelola tambang. B. Memerintahkan penghentian operasi tambang secara permanen. C. Memberi sanksi administratif dan memerintahkan tindakan perbaikan segera. D. Mengabaikan temuan karena masih dalam batas toleransi. E. Melaporkan temuan kepada media massa. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa inspektur tambang memiliki wewenang untuk memberi sanksi administratif dan memerintahkan tindakan perbaikan segera ketika menemukan pelanggaran terhadap standar keselamatan dan kesehatan kerja. Tindakan ini paling tepat karena memberikan kesempatan perbaikan sambil tetap menegakkan peraturan. Kita masuk soal berikutnya. 2. Dalam konteks pengelolaan lingkungan pertambangan, apa yang dimaksud dengan metode backfilling? A. Teknik pengeboran sumur minyak. B. Proses pemisahan mineral dari batuan induk. C. Penimbunan kembali lubang tambang dengan material sisa. D. Metode pengolahan air asam tambang. E. Teknik pemetaan cadangan mineral. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa backfilling adalah metode reklamasi tambang dengan menimbun kembali lubang bekas tambang menggunakan material sisa tambang atau overburden. Teknik ini penting dalam pengelolaan lingkungan pasca tambang untuk mengembalikan bentuk lahan mendekati kontur aslinya. Kita masuk soal berikutnya. 3. Inspektur tambang menemukan perusahaan tambang yang menggunakan metode fracking dalam operasinya. Apa potensi dampak lingkungan yang perlu diwaspadai dari penggunaan metode ini? A. Peningkatan emisi gas rumah kaca. B. Kontaminasi air tanah. C. Penurunan kualitas udara. D. Kerusakan lapisan ozon. E. Peningkatan suhu permukaan bumi. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa fracking atau hydraulic fracturing berpotensi menyebabkan kontaminasi air tanah jika tidak dilakukan dengan benar. Cairan fracking dapat mencemari akuifer jika terjadi kebocoran atau kesalahan dalam prosedur. Inspektur tambang harus memastikan perusahaan menerapkan standar keamanan tinggi untuk mencegah risiko ini. Kita masuk soal berikutnya. 4. Dalam pemeriksaan keselamatan tambang bawah tanah, inspektur tambang harus memastikan ketersediaan sistem ventilasi yang memadai. Apa fungsi utama sistem ventilasi dalam tambang bawah tanah? A. Meningkatkan produktivitas pekerja. B. Mengurangi kelembaban udara. C. Menghilangkan gas-gas berbahaya dan debu. D. Mengontrol suhu ruang tambang. E. Memfasilitasi komunikasi antar pekerja. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa fungsi utama sistem ventilasi dalam tambang bawah tanah adalah menghilangkan gas-gas berbahaya atau seperti metana dan debu yang dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan pekerja. Sistem ini juga membantu menyuplai udara segar ke area kerja bawah tanah. Kita masuk soal berikutnya. 5. Inspektur tambang menemukan penggunaan merkuri dalam proses pengolahan emas di pertambangan rakyat. Apa risiko utama penggunaan merkuri terhadap kesehatan manusia? A. Kerusakan paru-paru. B. Gangguan sistem saraf pusat. C. Peningkatan risiko kanker kulit. D. Kerusakan ginjal akut. E. Gangguan sistem pencernaan. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa risiko utama penggunaan merkuri dalam pengolahan emas adalah gangguan sistem saraf pusat. Paparan merkuri dapat menyebabkan kerusakan otak, gangguan penglihatan, dan masalah koordinasi motorik. Inspektur tambang harus tegas melarang penggunaan merkuri dan mendorong metode pengolahan yang lebih aman. Kita masuk soal berikutnya. 6.
Dalam konteks pengelolaan air asam tambang atau acid mine drainage, apa fungsi utama dari metode limestone channel? A. Mempercepat aliran air. B. Meningkatkan kandungan oksigen dalam air. C. Menetralkan air asam. D. Mengendapkan logam berat. E. Mengurangi sedimentasi. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu bahwa metode limestone channel digunakan untuk menetralkan air asam tambang. Air asam dialirkan melalui saluran yang dilapisi batu kapur atau limestone yang secara alami akan meningkatkan air mendekati netral. Inspektur tambang harus memastikan metode ini diterapkan dengan benar untuk mengurangi dampak lingkungan dari air asam tambang. Kita masuk soal berikutnya. 7. Seorang inspektur tambang sedang mengevaluasi rencana penutupan tambang. Apa aspek paling kritis yang harus diperhatikan dalam rencana tersebut? A. Pembongkaran infrastruktur tambang. B. Penjualan aset perusahaan. C. Reklamasi dan rehabilitasi lahan. D. Pemutusan hubungan kerja karyawan. E. Pengarsipan dokumen perusahaan. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu bahwa aspek paling kritis dalam rencana penutupan tambang adalah reklamasi dan rehabilitasi lahan. Ini mencakup pemulihan bentang alam, pengendalian erosi, revegetasi, dan pemulihan fungsi ekosistem. Inspektur tambang harus memastikan rencana ini komprehensif dan dapat dilaksanakan untuk meminimalkan dampak jangka panjang dari kegiatan pertambangan. Kita masuk soal berikutnya. 8. Dalam pemeriksaan keselamatan tambang terbuka, inspektur tambang menemukan indikasi ketidakstabilan lereng. Apa faktor utama yang dapat menyebabkan ketidakstabilan lereng di tambang terbuka? A. Overburden yang terlalu tebal. B. Tingginya kadar air dalam tanah. C. Penggunaan alat berat yang berlebihan. D. Kemiringan lereng yang terlalu curam. E. Kurangnya vegetasi penutup. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu bahwa kemiringan lereng yang terlalu curam adalah faktor utama penyebab ketidakstabilan lereng di tambang terbuka. Lereng yang terlalu curam meningkatkan risiko longsor yang dapat membahayakan pekerja dan peralatan. Inspektur tambang harus memastikan desain lereng sesuai dengan karakteristik geoteknik batuan dan tanah setempat. Kita masuk soal berikutnya. 9. Inspektur tambang menemukan penggunaan bahan peledak yang tidak sesuai prosedur di sebuah tambang. Apa risiko utama dari penggunaan bahan peledak yang tidak tepat dalam kegiatan pertambangan? A. Pemborosan bahan bakar. B. Peningkatan biaya operasional. C. Fragmentasi batuan yang buruk. D. Kerusakan alat berat. E. Risiko ledakan yang tidak terkendali dan kecelakaan. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah E. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu bahwa risiko utama penggunaan bahan peledak yang tidak sesuai prosedur adalah terjadinya ledakan yang tidak terkendali dan kecelakaan. Hal ini dapat mengancam keselamatan pekerja, merusak peralatan, dan mengganggu stabilitas area tambang. Inspektur tambang harus memastikan prosedur penggunaan bahan peledak dipatuhi dengan ketat. Kita masuk soal berikutnya. 10. Dalam konteks pengelolaan limbah tambang, apa yang dimaksud dengan metode dry stacking untuk penanganan tiling? A. Penumpukan tiling kering di area terbuka. B. Penggunaan tiling sebagai material konstruksi. C. Pemadatan tiling untuk membuat bata. D. Pencampuran tiling dengan semen untuk stabilisasi. E. Pengeringan tiling sebelum pembuangan di danau tiling. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah A. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu bahwa dry stacking adalah metode pengelolaan tiling di mana material tiling dikeringkan terlebih dahulu sebelum ditumpuk dalam bentuk gundukan padat. Metode ini mengurangi risiko kegagalan bendungan tiling dan memungkinkan reklamasi yang lebih mudah. Inspektur tambang harus memahami metode ini sebagai alternatif yang lebih aman dibanding metode konvensional. Kita masuk soal berikutnya. 11.
Seorang inspektur tambang sedang mengevaluasi sistem pengelolaan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 di sebuah perusahaan tambang. Apa indikator kunci yang menunjukkan efektivitas sistem K3 tersebut? A. Jumlah pelatihan K3 yang diadakan. B. Besarnya anggaran K3 perusahaan. C. Penurunan tingkat kecelakaan kerja. D. Jumlah personel tim K3. E. Kelengkapan dokumen prosedur K3. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa indikator kunci efektivitas sistem K3 adalah penurunan tingkat kecelakaan kerja. Meskipun faktor lain penting, hasil nyata berupa pengurangan insiden kecelakaan menunjukkan bahwa sistem K3 berjalan dengan baik. Inspektur tambang harus fokus pada tren kecelakaan dan near miss untuk menilai efektivitas program K3. Kita masuk soal berikutnya. 12. Dalam pemeriksaan tambang batu bara bawah tanah, inspektur tambang menemukan konsentrasi gas metana yang tinggi. Apa tindakan segera yang harus diambil? A. Meningkatkan ventilasi tambang. B. Mengevakuasi seluruh pekerja. C. Mematikan seluruh peralatan listrik. D. Melakukan penyemprotan air ke seluruh area. E. Memasang sensor gas tambahan. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa tindakan segera yang harus diambil ketika konsentrasi gas metana tinggi adalah mengevakuasi seluruh pekerja. Gas metana sangat mudah terbakar dan dapat menyebabkan ledakan. Keselamatan pekerja adalah prioritas utama. Setelah evakuasi, langkah-langkah seperti peningkatan ventilasi dapat dilakukan untuk mengurangi konsentrasi gas. Kita masuk soal berikutnya. 13. Inspektur tambang menemukan penggunaan air tanah berlebihan di sebuah operasi tambang. Apa dampak jangka panjang yang paling serius dari praktik ini? A. Penurunan muka air tanah. B. Peningkatan biaya operasional tambang. C. Berkurangnya biodiversitas lokal. D. Percepatan laju erosi tanah. E. Peningkatan suhu udara lokal. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah A. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa dampak jangka panjang paling serius dari penggunaan air tanah berlebihan adalah penurunan muka air tanah. Hal ini dapat menyebabkan kekeringan di area sekitar, mempengaruhi ekosistem dan masyarakat lokal. Inspektur tambang harus mendorong penerapan strategi konservasi air dan penggunaan sumber air alternatif. Kita masuk soal berikutnya. 14. Dalam konteks reklamasi lahan pasca tambang, apa yang dimaksud dengan teknik phytoremediation? A. Penggunaan tanaman untuk menyerap kontaminan dari tanah. B. Penambahan nutrisi ke tanah untuk mempercepat pertumbuhan tanaman. C. Penggunaan mikroorganisme untuk memecah polutan. D. Penanaman spesies tanaman asli untuk mengembalikan habitat. E. Pengaplikasian bahan kimia untuk menetralkan tanah asam. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah A. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa phytoremediation adalah teknik menggunakan tanaman untuk menyerap, mendegradasi, atau menstabilkan kontaminan dalam tanah, air, atau udara. Metode ini efektif untuk menangani pencemaran logam berat atau senyawa organik di lahan pasca tambang. Inspektur tambang harus memahami teknik ini sebagai salah satu opsi dalam strategi reklamasi yang ramah lingkungan. Kita masuk soal berikutnya. 15. Seorang inspektur tambang sedang mengevaluasi rencana pengelolaan air limbah tambang. Apa parameter kunci yang harus dipantau dalam pengolahan air limbah tambang sebelum dilepaskan ke lingkungan? A. Suhu air. B. Warna air. C. pH dan kandungan logam berat. D. Kekeruhan air. E. Kandungan oksigen terlarut. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa parameter kunci yang harus dipantau dalam pengolahan air limbah tambang adalah pH dan kandungan logam berat. pH yang terlalu rendah atau asam atau tinggi atau basa dapat merusak ekosistem akuatik, sementara logam berat dapat terakumulasi dalam rantai makanan dan membahayakan kesehatan manusia dan hewan.
Inspektur tambang harus memastikan kedua parameter ini memenuhi standar sebelum air limbah dilepaskan ke lingkungan.